hari Sabtu tanggal hari Jumat tanggal 5 Oktober 2023 dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, sehingga pada sidang hari ini tidak bisa hadir di persidangan. Baik ya, jadi sekarang ini terdakwa Lukas NMB dalam posisi tidak bisa hadir ruang persidangan karena sakit, dan sekarang lagi di opnam di Rumah Sakit Gatot Subroto. Iya, benar ya. Baik, ini kami memang kemarin sudah menerima surat dari KPK ya, dan surat dari tim penasihat hukum Lukas NMB sudah kami terima tertanggal 6 Oktober 2023 ya, dikirim secara online melalui SIPP pengadilan. Ini sekalian dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik sudah sekalian di sini. Ya, jadi untuk seharusnya persidangan hari ini kan untuk pembacaan putusan terhadap terdakwa Lukas NMB. Tapi namun demikian putusan untuk hari ini sedianya dijadwalkan hari ini belum bisa dibacakan karena terdakwa dalam keadaan sakit dan dirawat nginap di rumah sakit ya. Jadi untuk itu pada persidangan hari ini majelis hakim hanya akan membacakan penetapan ya, penetapan pembantaran sehubungan dengan kesehatan terdakwa. Ya, baik, kami akan baca penetapannya. Penetapan nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membaca berkas perkara tindak pidana korupsi nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Lukas NMB, tempat lahir Mamit dan seterusnya, identitas sudah sebagaimana tersebut di atas, tidak dibacakan lagi. Terdakwa Lukas NMB ditahan dalam rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan hari ini tahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tersebut menimbang bahwa berkas perkara tersebut telah dilimpahkan oleh penuntut umum dengan nomor B 227 dan seterusnya tertanggal 31 Mei 2023. Maka sejak tanggal pelimpahan berkas tersebut, kewenangan penahanan beralih kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan ke-1. Dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Kedua, melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya. Dan kedua, melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yang bernama Petrus Balap Pationa SHMH, Profesor Dr. O.C. Cornelis Kaligis SHMH dan kawan-kawan. Semuanya advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim hukum dan advokat Lukas NMB berkedudukan di Gadang Gondalia dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2023. Telah membaca surat nomor 19 garing TPH titik LE garing 10 angka Romawi garing 2023 tertanggal 6 Oktober 2023 tentang permohonan pembantaran terhadap terdakwa Lukas NMB karena terdakwa jatuh di kamar mandi rutan KPK, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan kepada terdakwa guna kepentingan pengobatan terdakwa. Telah membaca surat nomor B garing 488 garing tut titik 1 titik 02 garing 24 garing 2023 tertanggal 6 Oktober 2023 tentang permohonan pembantaran atas nama terdakwa Lukas NMB
yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan kepada terdakwa guna kepentingan pengobatan terdakwa. Telah pula membaca hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan hasil radiologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB tertanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa memperhatikan surat permohonan dari penuntut umum KPK tertanggal 6 Oktober 2023 dan surat permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa tertanggal 6 Oktober 2023 tersebut serta hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan hasil radiologi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB tertanggal 6 Oktober 2023 atas nama kemanusiaan dan demi menjaga serta menjamin kesehatan terdakwa serta selama pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dari penuntut umum KPK mengenai pembantaran terdakwa dengan alasan kesehatan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan hasil radiologi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB tertanggal 6 Oktober 2023 cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya penahanan terdakwa harus dibantarkan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023. Memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang pembantaran tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat nginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang, penahanan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menetapkan: 1. Mengabulkan permohonan dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pembantaran terhadap penahanan terdakwa Lukas NMB sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan perkembangan kesehatan terdakwa kepada majelis hakim untuk dapat ditetapkan sidang selanjutnya. Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Rianto Adam Ponto SIMHUM sebagai Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat, Deni Arsan Fatrika SIMH, dan Hakim Ad Hoc Ali Muhtarom SIMH masing-masing sebagai hakim anggota tersebut sudah bertanda tangan. Demikian ya, untuk persidangan hari ini tidak bisa dilanjutkan untuk acara pembacaan putusan, dan majelis hakim hanya membacakan penetapan pembantaran untuk terdakwa sambil menunggu ya laporan dari penuntut umum KPK untuk persidangan selanjutnya ya, sambil melihat perkembangan kesehatan terdakwa ya. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Dari penyampaian yang mulia mengenai penetapan untuk terdakwa tadi, terhitung tanggal 6 sampai dengan 19 Oktober 2023. Yang kami tanyakan adalah apabila dalam kurun waktu tersebut tanggal 6 sampai tanggal 19 ternyata terdakwa sudah dinyatakan bisa kembali ke rutan lagi, apakah kita menunggu sampai dengan batas waktu 19 Oktober ataukah bisa di tengah-tengah kita buka sidang untuk melanjutkan agenda persidangan kita? Ya. Sebagaimana penjelasan saya awal kan, majelis hakim tinggal menunggu ya laporan dari penuntut umum KPK dan hasil rekam medis ya, dari hasil rekam medis terakhir dari tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto mengenai kesehatan terdakwa. Kalau memang beliau sudah dinyatakan sudah bisa mengikuti persidangan lagi, nanti kami akan jadwalkan persidangan selanjutnya secara resmi ya, seperti itu. Nanti kita saling berkoordinasi antara penuntut umum KPK dan penasihat hukum terdakwa ya, nanti akan disampaikan secara resmi mengenai penundaan sidang untuk acara putusan, Pak.
Tapi yang jelas kami beri kesempatan untuk pengobatan saudara Lukas NMB sesuai dengan penetapan majelis sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023. Ya, bisa dipahami Pak ya. Dari tim penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, terima kasih. Cukup ya, sudah bisa dipahami ya. Demikian. Satu hal yang mulia, mohon izin yang mulia. Sebentar. Apa bisa diwakili? Nanti kalau ada apa sesuatu dari pihak keluarga ya, untuk tertibnya persidangan, saudara bisa secara informal menyampaikan maksud dari terdakwa dan keluarga terdakwa untuk disampaikan di persidangan, tapi melalui penasihat hukum saudara ya, supaya untuk tertibnya persidangan. Tolong ya, bisa dipahami, nanti tolong diberi di penjelasan. Iya, saudara bisa koordinasi melalui penasihat hukum ya, karena ini mewakili keluarga terdakwa. Jangan masuk Pak. Ya. Silakan mungkin ada kata hati dari pihak keluarga terdakwa. Memang ada permintaan dari keluarga supaya bisa dibacakan putusan hari ini. Tetapi sebelumnya juga kami sudah menyampaikan bahwa menurut undang-undang sesuai pasal 196 KUHP, pembacaan putusan harus dihadiri oleh terdakwa. Tapi ini dari segi kemanusiaan, keluarga juga menghendaki cepat berakhirnya sidang ini. Ini memang dilema bagi kita. Ya. Jadi kalau kita konsisten dengan asas peradilan 196 KUHP ayat 1 bahwa pembacaan putusan dihadiri oleh terdakwa. Ya. Sementara permintaan keluarga secepatnya dibacakan putusan, ini dilema kita bersama. Ya. Sehingga apakah kita mau melanggar ketentuan pasal 196 KUHP atau kemanusiaan? Ini kami serahkan kepada Pak Ketua atau Majelis Hakim. Iya. Dan kondisinya memang sekarang sesuai pemeriksaan hasil lab, benturan di sebelah kanan kepala menimbulkan pendarahan otak sebelah kiri. Ya. Ya, hasil dokternya, dan memang ini memerlukan observasi. Kedua, bahwa beliau dirawat secara khusus di unit stroke RSPAD. Memang secara kemanusiaan keluarga menghendaki supaya cepat ada akhir dari proses ini. Tetapi kita sama-sama memahami bahwa peradilan ini juga ada aturan-aturannya sesuai 196 KUHP. Baik. Itu saja yang saya mau sampaikan Pak Ketua. Yang mulia, sebentar. Kami cuma mohon kerjasama dari saudara jaksa penuntut umum. Sakitnya itu sudah sebelum tanggal 6, sudah diberitahukan oleh Dr. Yohanes. Nah, tanggal 3, maksud kami, begitu dokter KPK menyampaikan itu, kalau boleh sih secepatnya dibawa ke rumah sakit. Karena 3 hari terlambat menyebabkan keadaannya. Jadi kami memohon kerjasama yang baik karena ini alasan kemanusiaan, bukan kami paksakan. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, kami Majelis Hakim memahami isi hati atau ini dari isi hati dari pihak keluarga ya, keluarga terdakwa. Namun demikian sesuai dengan hukum acara persidangan ya, sedapat mungkin untuk pembacaan putusan harus dihadiri oleh terdakwa yang bersangkutan ya. Situasi seperti ini kan kita tidak bisa prediksi Pak ya, situasi seperti ini seperti kesehatan terdakwa kan tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Majelis Hakim sebetulnya sudah siap untuk membacakan putusan hari ini ya, apabila terdakwa memang sudah siap untuk mengikuti persidangan dan mendengar putusan dari Majelis Hakim. Oleh karena situasi terdakwa sekarang ini dalam keadaan sakit, maka Majelis Hakim tidak bisa untuk membacakan putusan hari ini. Ya, mohon bersabar. Nanti kami akan secara resmi juga akan menunggu ya laporan rekam medis terakhir ya dari dokter, dari tim dokter
Rumah Sakit Pusat Gatot Subroto Angkatan Darat untuk mengenai kesehatan terdakwa, Pak. Ya, seperti itu. Nanti bersabar sampai sesuai dengan penetapan pembantaran sampai tanggal 19 Oktober. Mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama, mudah-mudahan terdakwa Lukas NMB cepat sembuh dari sakit yang ia derita. Ya, seperti itu Pak Jaksa ya. Mohon dimaklumi. Dengan demikian sidang pada hari ini ada sesuatu yang disampaikan. Kami ingin menanggapi sedikit yang disampaikan oleh rekan penasihat hukum tadi terkait respon kami ketika terdakwa dalam kondisi sakit. Jadi terkait itu kami bisa jelaskan bahwa pada tanggal 3 ketika terdakwa sakit, tensinya naik, kami dapat info dari dokter dan kami segera perintahkan kepada dokter KPK untuk segera dirujuk. Dan pada saat itu dokter KPK segera melakukan rujuk. Nah kemudian atas hal tersebut terdakwa kemudian ada penolakan. Kami ada berita acara penolakannya, kami bawa beritanya sehingga di hari itu di tanggal 3 tersebut terdakwa tidak jadi dirujuk, tidak bersedia dirujuk karena ada penolakan dari terdakwa dan mintanya besok. Nah kemudian di besoknya di hari tanggal 4 dan tanggal 5 itu terdakwa ketika akan diperiksa lagi oleh dokter yang bersangkutan tidak bersedia ke poliklinik, sehingga di hari itu tidak ada tidak diketahui berapa tensi terdakwa di tanggal 4 dan tanggal 5, sehingga dokter tidak bisa memberikan rujukan karena tidak mengetahui bagaimana kondisi kesehatan terdakwa. Bahkan di hari itu info yang kami dapat dari pengawal tahanan di hari itu selain tidak mau ke poliklinik juga tidak mau bertemu dengan PH. Itu di tanggal 4 dan tanggal 5. Kemudian di tanggal 6 kejadian yang tadi disebutkan tersebut. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Iya, terima kasih. Baik ya, saya rasa cukup. Untuk sidang pada yang nyatakan selesai, nanti akan dilanjutkan kembali, insya Allah tidak ada halangan pada hari Kamis Pak ya. Hari Kamis untuk penundaan yang resminya untuk hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sampai berakhirnya masa pembantaran ya. Kami menunggu laporan dari saudara. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.